Shalom saudara-saudara. Silakan duduk kembali. Sekarang kita akan belajar firman Tuhan. Firman yang meneguhkan, firman yang memberkati, firman yang menghibur. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami bersuka cita hari ini. Sebab hari ini kami menyembah-Mu. Hari ini kami menghadap tahta kasih karunia yang berlimpah-limpah kebajikan dan kemurahan. Hari ini Tuhan menjumpai kami dalam kebesaran kuasa-Mu dan kasih-Mu. Tuhan berbicaralah kepada kami saat ini. Saat kami mendengar firman-Mu, merenungkan firman-Mu, nyatakan kehendak-Mu. Allah Roh Kudus akan mengajarkan kami hati Bapa sesuai firman yang kami baca pada saat ini. Bentangkan rahasia firman-Mu supaya kami bertumbuh, kami berubah, dan kami dipulihkan oleh firman Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk belajar firman Tuhan saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, senang berjumpa dengan Bapak Ibu saudara-saudara pada hari ini untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Mari kita membuka Mazmur 90 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Kesempatan ini kita akan membaca Mazmur pasal 90 khusus ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat ke-12. Kalau sudah menemukan, mari kita membaca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Baik sekali kalau kita menghafal bagian ayat ini. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara-saudara, dalam beberapa minggu ke depan kita akan mempelajari Mazmur 90 ayat 12 sampai dengan 17. Sebulan yang lalu kita sudah mempelajari Mazmur 90 ayat 1 khusus. Dan kita loncat ke ayat 12 sampai dengan ayat 17. Mazmur 90 ayat 12 sampai dengan 17, mungkin di antara kita ada banyak yang memiliki kesamaan pokok-pokok doa saat ini dalam pergumulan yang kita alami. Dalam Mazmur pasal 90, pemazmur mengajak kita untuk mempercayai Adonai, Tuhan tempat pertolongan kita. Pemazmur mengajak kita untuk berserah dan bergantung kepada Tuhan sebagai sumber pertolongan kita, pencipta yang berkuasa. Saudara-saudara, 4 minggu yang lalu saya sudah menjelaskan bahwa Mazmur 90 ini terdiri dari 4 bagian. Bagian yang pertama ayat 1 sampai dengan 12 adalah pernyataan kepercayaan. Bagian kedua ayat 3 sampai dengan 6, renungan tentang kefanaan manusia dalam bentuk doa. Bagian ketiga ayat 7 sampai dengan 11, renungan tentang keadaan keberdosaan manusia dalam bentuk doa. Dan yang keempat adalah ayat 12 sampai dengan 17, permohonan. Saudara-saudara, doa-doa permohonan dalam bait ini lahir dari keyakinan iman bahwa Tuhan adalah penolong Israel yang setia. Penolong yang maha kuasa bagi kita semua. Yang kita adalah manusia fana, bahkan tak berarti. Yang sepatutnya dihukum karena dosa yang kita lakukan. Nah, saudara-saudara, kita akan khusus mempelajari ayat 12, tapi saat ini kita mempelajari frasa yang pertama. Ajarlah
kami. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dalam ayat ini saudara-saudara dilatar belakangi ayat 3 sampai dengan 11. Hari-hari yang kita lalui di bumi paling lama 70 sampai dengan 80 tahun. Dituliskan di ayat 10. Umur itu adalah angka yang sangat singkat. Dibandingkan dengan kekekalan Tuhan di ayat 2. Atau dibandingkan dengan kekekalan yang Tuhan sediakan bagi kita kelak. Dan kita juga harus berdoa saudara-saudara, memohon pemahaman yang memadai bagi kita tentang singkatnya hidup kita ini, supaya kita dapat mempersembahkan hati yang bijaksana kepada Allah dalam memanfaatkan setiap hari yang diberikan kepada kita. Nah saudara-saudara, dalam bagian pertama ini, ayat 12 frasa yang pertama, ajarlah kami, kita akan mempelajari maksud dari ayat ini. Ada dua hal yang kita pelajari ketika pemazmur berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Pemazmur menyadari keberadaan dirinya sebagai makhluk yang fana, umurnya singkat, yang mudah berbuat dosa, dimurkai, mudah kita rentan dengan kesulitan, penderitaan. Dan pemazmur berdoa, ajarlah kami. Biarlah kiranya di masa pandemi COVID-19 ini, kita juga berdoa seperti pemazmur, ajarlah kami. Ada dua hal yang kita pelajari sehubungan dengan frasa ini, supaya kita mendapatkan pimpinan Tuhan, ajarlah kami. Yang pertama adalah, ajarlah kami ini berarti sebuah penyerahan diri kepada Tuhan. Ketika kita berkata kepada Tuhan, ajarlah kami Tuhan. Ada banyak hal yang misteri bagi kita yang kita tidak tahu. Itu berarti saudara-saudara, kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan. Penyerahan diri ini oleh karena ada kesadaran ketidakberdayaan kita dan juga kesadaran akan kefanaan kita. Di mana jemaah di dalam pasal ini memohon supaya diberi hati yang bijaksana. Yaitu hati yang sadar akan hakikat kepapaan manusia. Dan tahu hidup sesuai dengan kehendaknya. Hidup ini benar-benar singkat. Dan selalu berada dalam ancaman murka. Murka dari Tuhan karena dosa yang kita lakukan. Dan lebih daripada itu saudara-saudara, ada ancaman persoalan-persoalan di bumi yang kita alami. Dan kita tidak memahami itu. Sehingga kita perlu berdoa, ajarlah kami Tuhan. Ajarlah kami. Berarti sebuah penyerahan hidup. Dan hidup yang dipimpin oleh Tuhan adalah hidup yang diserahkan kepadanya. Tuhan tidak bisa memimpin hidup kita kalau kita tidak pernah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ajarlah kami adalah bentuk penyerahan. Dan kalau kita tidak berserah kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita, menyerahkan diri kita, bagaimana Tuhan bisa memimpin kita? Jadi maksud ayat ini, ajarlah kami, itu adalah pimpinlah kami Tuhan dalam penyerahan kami saat ini. Dan Tuhan akan memimpin orang-orang yang memberikan hidupnya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak bisa memimpin orang-orang yang tidak pernah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah bisa mengajar orang-orang yang tidak pernah berkata, ajarlah kami Tuhan. Biarlah kita belajar dari Tuhan. Hidup kita akan bertambah berat. Oleh karena kita tidak pernah menerima pimpinan Tuhan. Dan kita tidak pernah meminta pimpinan Tuhan untuk memimpin jalan-jalan kita. Termasuk pekerjaan kita, bisnis kita, keluarga kita. Kita tidak menyerahkannya kepada Tuhan. Itu sebabnya
Tuhan tidak bisa mengajar kita tentang hal-hal yang kita alami. Dan kita tidak pernah mengalami perjumpaan dengan kehendak Tuhan, dengan kuasa Tuhan. Pemazmur mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itulah sebabnya dia menyadari siapa dirinya, menyadari siapa Tuhan, dan menyadari tujuan hidupnya. Dan dia berkata, ajarlah kami. Saudara-saudaraku, pengalaman-pengalaman yang sulit, pengalaman-pengalaman yang pahit, penuh dengan penderitaan, membuatnya menyadari bahwa kita harus melibatkan Tuhan. Kita harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Dia adalah Adonai, dia Tuhan kita, dia pemilik kita. Ajarlah kami. Kalau dia adalah Tuhan pemilik kita, maka dia akan membimbing kita. Dia sebagai mentor akan memimpin kita kepada maksud dan tujuan kehendaknya. Jadi ajarlah kami itu adalah meminta supaya Tuhan memimpin hidup kita. Karena dia adalah pemilik hidup kita. Dan dia akan membawa kita kepada maksud Tuhan dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang berduka, yang pahit, yang mustahil, yang penuh dengan kepedihan. Tapi Tuhan sanggup mengajar kita dalam hal-hal seperti itu. Dan sebenarnya saudara-saudara, kita membutuhkan pengajaran oleh karena kita tidak mengerti akan hidup ini. Dan kita harus berdoa seperti pemazmur. Saudara-saudaraku, pengalaman yang sulit, di mana kita tidak mampu keluar dari masalah kita, seharusnya membuat kita sadar bahwa kita tidak ada apa-apanya. Pengalaman berdosa dari nenek moyang pemazmur yang kita sudah pelajari minggu lalu, dari generasi ke generasi, Tuhan berbuat baik dari generasi masa lalu. Nenek moyang mereka sudah berdosa, tapi Tuhan mengampuni mereka, Tuhan menolong mereka, Tuhan memulihkan mereka. Dan harusnya generasi yang masa lalu itu juga kita belajar dari kejatuhan generasi masa lalu, pertolongan Tuhan di generasi masa lalu, bahkan juga kejatuhan kita, dosa kita, kegagalan kita, penderitaan kita saat ini membuat kita berserah kepada Tuhan. Dan kita berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Saudara-saudara, pengalaman yang dialami pemazmur tentang melihat kematian, melihat orang-orang dalam generasi masa lalu sampai generasi sekarang akan kematian, membuatnya menyadari bahwa hidup kita ini begitu singkat dan akan segera berakhir. Alkitab versi ERV, English Revised Version, berkata, teach us how short our lives. Ajarlah kami betapa singkatnya hidup kami. Atau dalam versi NET, New English Translation, berkata, so teach us to consider our mortality. Ajarlah kami untuk mempertimbangkan kefanaan, kematian kita. Saudara-saudara, perlu kita belajar di zaman ini. Apalagi saat ini saudara-saudara, di mana kita menjadi sasaran yang empuk di masa pandemi COVID-19. Seharusnya juga pengalaman kita sekarang ini, beberapa bulan, sudah 4 bulan ini, membuat kita berserah kepada Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan, untuk berkata kepada Tuhan dalam penyerahan kita, ajarlah kami. Supaya kita menyadari persoalan kita saat ini. Kita tidak ada apa-apanya. Pengalaman kita beberapa bulan ini mengajar kepada kita bahwa kita bukan manusia hebat, manusia super. Kita tidak bisa memimpin hidup kita, memimpin diri kita sendiri. Kita membutuhkan Tuhan dan kita harus melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita harus berserah seperti pemazmur berkata, ajarlah kami. Sebenarnya ini adalah bentuk doa yang berteriak kepada Tuhan. Karena begitu hebatnya pergumulan pemazmur. Dan ini waktu yang baik kita berteriak kepada Tuhan dan berkata, ajarlah kami Tuhan.
meminta pertolongan Tuhan. Nah saudara-saudara, bagaimana caranya Tuhan mengajar kita? Dalam masa pandemi COVID-19, harusnya pengajaran itu secara normal adalah tatap muka. Tapi di masa ini pengajaran dilakukan dengan cara daring. Nah saudara-saudara, ditulis kata dalam kalimatnya itu adalah kata dasarnya yada. Yada itu artinya mengenal muka dengan muka. Mengetahui secara berhadap-hadapan. Nah, ajarlah kami ditulis di sana adalah yada. Tetapi ini bukan kalimat kerja yang dilakukan oleh kita, tetapi oleh Tuhan. Jadi ajarlah kami ini adalah beritahukanlah kami. Dan Tuhan akan memberitahukan kepada kita dengan berhadap-hadapan. Ajarlah kami. Yang menarik adalah ajarlah kami itu berarti pada masa kini saudara-saudara, Tuhan mengajar kita dengan dua cara. Yang pertama Tuhan mengajar kita melalui pengalaman-pengalaman yang kita alami. Termasuk pemazmur juga berkata ajarlah kami tentang pengalaman yang dialami bukan hanya pada masa lalu, tapi pada masa kini. Dan yang kedua juga tuh saudara-saudara, Tuhan akan mengajar kita melalui pimpinan Roh Kudus. Melalui suara Tuhan, suara Roh Kudus akan membimbing kita, mengajar kita dengan pengalaman-pengalaman yang kita alami saat ini. Jadi Tuhan mengajar kita melalui pengalaman kita. Melalui pengalaman ketidakmampuan kita dalam menghadapi masalah. Mengajar kita melalui pengalaman kita, yaitu kejatuhan di generasi kita, atau kejatuhan kita, kelemahan kita, ketidakmampuan kita. Dan Tuhan juga mengajar kita melalui kesukaran-kesukaran dan penderitaan yang kita alami. Allah mengajar kita begitu ajaib melalui pimpinan Roh Kudus. Ajarlah kami. Di mana Roh Kudus akan memakai pengalaman hidup kita, situasi hidup kita. Dan dia akan memberitahukannya, maksudnya kepada kita. Ada saja hal-hal yang terjadi dalam hidup kita yang kita tidak ingini. Namun kita harus berserah kepada Tuhan supaya Tuhan memberitahukan maksudnya. Nah, dalam satu terjemahan, ya, di dalam BBE, Basic Bible English, di sana dikatakan, beritahukanlah kepada kami. Saya akan bacakan demikian BBE. So give us knowledge. Jadi beri kami pengetahuan. Atau di dalam versi yang lain dituliskan seperti ini. So make us know. Jadi buatlah kami mengetahui. Buatlah kami mengetahui tentang situasi saat ini. Kita bertanya dalam situasi saat ini, kapan selesai masa pandemi COVID-19 ini? Kita bertanya, dan ini menjadi rahasia bagi kita, tidak ada jawaban. Kapan selesainya? Kapan obat, kapan vaksin ditemukan? Tapi dalam situasi ini bukan berarti bahwa Tuhan tidak berdaya, Tuhan berdiam diri. Justru dalam situasi ini saudara-saudara, kita berteriak kepada Tuhan, menyembah Tuhan dan berkata, ajarlah kami Tuhan. Dan masakan Tuhan berdiam diri, tidak memberitahukan maksudnya. Saudara-saudara, pentingnya menyadari kelemahan dan kerapuhan kita sebagai manusia adalah merupakan langkah yang pertama untuk menuju hikmat dari Tuhan, yaitu takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Yang kedua, saudara-saudara, apa yang perlu kita lakukan? Ajarlah kami. Yang pertama kita berserah. Menyerahkan diri kita sepenuhnya. Untuk minta pengajaran, pimpinan dari Tuhan. Yang kedua, ajarlah kami. Adalah kita siap mengikuti pengajaran
dari Tuhan. Ajarlah kami. Kita tidak hanya meminta supaya Tuhan berbicara kepada kita, menyatakan kehendaknya, beritahukan kepada kami, tetapi yang kedua adalah kami siap mengikuti pengajaran dari Tuhan. Kami siap mengikuti maksud dari Tuhan. Pada waktu Tuhan mengajar kita, Ia akan membuat kita mengerti akan masa yang sulit bagi kita. Kita tidak tahu bagaimana caranya Tuhan membuat kita, tapi Dia guru yang agung. Dia akan membuat kita mengerti tentang masa-masa sukar yang kita alami. Masa-masa yang sulit kita alami. Supaya kita memiliki hikmat dan kita memiliki hati yang taat kepadanya dalam situasi kita yang saat ini. Ada banyak di antara kita mengalami kesulitan. Beberapa waktu yang lalu ada orang yang menelpon saya, minta nasihat supaya bisa keluar dari masalah ini. Apa yang harus dilakukan? Paling tidak bisa menghadapi masalah ini. Dan saya menjawab, saya tidak punya nasihat. Kecuali saya berkata begini, kembali kepada Tuhan. Ada maksud Tuhan mengapa kita mengalami kesulitan. Ada maksud Tuhan mengapa kita mengalami masa-masa sukar. Ada maksud Tuhan mengapa kita tidak mampu mengatasi kesulitan ini. Mungkin beberapa waktu yang lalu engkau merasa bisa, engkau merasa sanggup. Tapi saat ini engkau tidak sanggup. Ada maksud Tuhan. Saya menyampaikan begini saudara-saudara. Apakah Tuhan tahu penderitaan kita? Ya, Dia tahu penderitaan kita. Apakah Tuhan sanggup menjawab, mengeluarkan kita, membawa kita keluar dari masalah kita? Ya, Tuhan sanggup. Dia Maha Kuasa. Tapi mengapa Tuhan tidak melakukannya? Karena ada sesuatu yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Dan kita harus taat untuk mengikuti pengajaran Tuhan. Ada banyak hal yang kita tidak tahu dalam hidup kita ini. Masalah persoalan yang kita alami. Dan kita tidak tahu jalan keluarnya. Termasuk tentang kelemahan kita, sakit yang kita alami, keterbatasan yang kita alami. Kita tidak mampu keluar dari masalah itu. Sekalipun beberapa di antara kita bisa mungkin dalam kelemahan atau dalam sakit bisa berobat dengan berbagai upaya. Tapi beberapa di antaranya tidak mampu. Atau beberapa di antaranya mungkin tidak mengalami kesembuhan. Dan kita berkata, saya mengalami sakit. Ini sakitku. Tapi kita harus berdoa, ajarlah kami Tuhan. Dan Tuhan mau mengajar kita tentang maksudnya kehendaknya. Betul saudara, hidup ini adalah rahasia. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang rahasia. Ia akan menyampaikan hal-hal yang tidak terpahami dalam hidup kita. Coba kita perhatikan hubungan ayat 12 dengan ayat 1. Kalau 3 minggu, 4 minggu yang lalu kita sudah mempelajari ayat 1 khusus. Itulah sebabnya saudara-saudara mengapa di ayat 1 dikatakan Tuhan Adonai Maon. Tuhan disebut sebagai tempat tinggal. Bukan hanya sebagai tempat yang aman. Tempat berteduh, tempat bernaung, tempat berlindung. Tapi juga Tuhan adalah tempat kita mengalaminya. Tuhan tempat tinggal kita adalah Tuhan di mana tempat kita bisa mengalami Tuhan. Tuhan tempat tinggal adalah rumah di mana Tuhan mengajarkan kita akan hatinya, akan kesetiaannya, akan kemuliaannya, akan rahmatnya, akan semua anugerah. Di mana saudara-saudara di dalam rumah Tuhan, Tuhan memelihara kita. Tuhan menjaga kita. Tuhan mengenyangkan kita dengan kesetiaannya dan menjamu kita. Tuhan adalah pemilik hidup kita. Dan Dia juga adalah maun tempat tinggal kita. Itu sebabnya kita berkata, ajarlah kami Tuhan. Sebab Tuhan akan membimbing kita dan mengenyangkan jiwa yang lapar. Memuaskan jiwa yang haus. Dia akan mengenyangkan kita dengan anugerahnya dan kasih setianya. Ajarlah kami Tuhan. Itu berarti bahwa Dia akan memberitahukan maksudnya. Supaya terpuaskan keinginan rohani kita di dalamnya.
Mari kita buka dalam Mazmur pasal 36 ayat 8. Ayat 9. Mazmur 36 ayat 9. Demikianlah bunyinya. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Saudara-saudara, ini jelas bukan rumah lahiriah. Ini juga jelas bukan sungai yang ada dalam rumah itu. Tetapi rumah Tuhan adalah tempat kita bersekutu, tempat kita berdiam diri dan menikmati Tuhan. Dan di sana disediakan makanan bagi jiwa kita, makanan bagi kemauan kita, kehendak kita. Untuk minta hikmat Tuhan, ajarlah kami, Tuhan akan membimbing kita, mengenyangkan jiwa kita, dan mengalirkan sungai sukacita, sungai pengertian yang memuaskan jiwa kita. Mazmur 145 ayat 16. Mazmur 145 ayat 16, demikianlah bunyinya. Engkau yang membuka tanganmu, dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Engkau yang membuka tanganmu dan mengenyangkan segala yang hidup. Ajarlah kami dan dia akan memberitahu maksudnya, bahkan mengenyangkan kita dengan pemahaman, dengan hikmat, dengan kebijaksanaan. Dan anugerahnya berlimpah-limpah bagi kita. Saudara-saudaraku, saat kita memberi diri kita untuk diajar oleh Tuhan, maka Tuhan akan membawa diri kita masuk ke dalam dirinya. Kita tinggal di sana dan Tuhan akan melakukan hal-hal yang kita tidak bisa lakukan. Dan kita berdiam diri dalam hadirat Tuhan, menikmati pekerjaan Tuhan, menikmati pengajaran Tuhan. Hal-hal yang kita tidak pernah bisa lakukan atau hal-hal yang kita tidak pernah lakukan akan dilakukan oleh Tuhan ketika Tuhan mengajar kita. Saudaraku, saat kita berkata, ajarlah kami, maka kita tidak hanya sedang meminta kepada Tuhan, tetapi kita sedang memberikan diri kita kepadanya untuk dipimpin dan mengalami pengajaran dari Tuhan, kehendak dari Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan akan membawa kita pada maksudnya. Dan dia akan memberitahukan kita secara berhadap-hadapan. Roh Kudus yang membimbing kita akan memberi kita maksudnya. Akan memimpin kita. Memang benar saudara, kita tidak sedang melihat wajah Tuhan. Tapi bilangan pasal 6 ayat 23-25 berkata, dia menghadapkan wajahnya kepadamu. Anugerahnya, tahta kasih karunia-Nya selalu berhadapan dengan kita. Dan setiap hari kita bisa berkata kepada Bapa kita, kepada Tuhan kita, ajarlah kami. Saudara-saudara, Tuhan sudah punya kurikulum untuk semua anak-anaknya. Masing-masing kita berada di kelas yang berbeda-beda. Sekolah kita sama. Sebagai anak-anak Tuhan, sekolahnya sama. Kita memiliki kelas dan kurikulum di mana semua kita anak-anaknya sebagai anak-anak murid-murid yang dididik oleh Tuhan. Semua generasi termasuk generasi di Siloam ini memiliki kurikulum tapi kurikulumnya berbeda. Materinya sama. Materi firman kebenaran dari Tuhan. Bobot SKS-nya sama, yaitu kemuliaan Tuhan. Tapi kelasnya berbeda-beda, prakteknya juga berbeda-beda. Dan ketika kita belajar dari Tuhan, kita akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang berbeda-beda. Berkat yang berbeda-beda. Berkat yang sama, berkat dari tangan kuasa Tuhan akan memberkati kita. Tetapi kualitasnya berbeda bagi kita masing-masing. Dan tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita bisa menikmati pengajaran-pengajaran Tuhan dalam kelasnya setiap hari. Mulai dari pagi, siang, sore, malam kita bisa menikmati pengajaran Tuhan. Tapi kita harus taat untuk mengikuti kehendak Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana kita bisa
mengatasi persoalan kita kalau kita sendiri tidak pernah meminta diajar oleh Tuhan, tidak pernah minta dibimbing oleh Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa menikmati pengajaran hikmat dari Tuhan kalau ternyata kita selalu bolos dan kelasnya Tuhan. Setiap hari Tuhan mengajar kita, mendidik kita, tapi kita bolos dan kita tidak mengikuti kelas Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa mendidik kita dan bagaimana kita bisa cakap menanggung segala persoalan setiap hari kalau setiap hari kita juga bolos. Saudara-saudara, saya tidak bicara tentang soal kelas teori. Tapi Tuhan berbicara dan mengajar kepada kita setiap hari di rumah kita, di perjalanan kita, di kantor, di pekerjaan kita. Dan di mana saja Tuhan bisa mengajar kita menyatakan maksud Bapa di sorga. Tuhan Yesus dalam Matius pasal 4 ayat 1 memberikan dirinya dipimpin oleh Roh Kudus, dibawa masuk ke padang gurun, dicobai oleh iblis. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Yesus sendiri memberi dirinya untuk dibimbing. Dan kita harusnya tidak boleh bolos setiap hari. Saudara-saudara, kalau setiap hari saja kita bolos, saudara-saudara, apalagi setiap hari Minggu. Bagaimana kita bisa mengalami kekenyangan, kekuatan dari Roh Tuhan, dari hikmat Tuhan. Dan kita tidak bisa mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Karena sama sekali kita nol. Saudara-saudara kita nol, hikmat kita nol. Tapi Tuhan akan memenuhi kita dengan hikmatnya. Dengan kebijaksanaannya dan berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Sedemikian hingga beroleh hati yang bijaksana. Apa penerapannya saudara? Penerapannya adalah ketika kita berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Yang pertama, kita harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Untuk dipimpin, diajar. Dalam pengajaran Tuhan, kita tidak mendengar suara Tuhan melalui telinga kita. Tapi Tuhan mengajar kita dengan persoalan-persoalan yang kita alami. Dan Tuhan memberi kita hati yang bijaksana. Yang kedua, setia melakukan firman pengajaran dari Tuhan. Praktekkan, terapkan hikmat dari Tuhan. Maka Tuhan akan memberi kita kemenangan dalam masa pandemi ini. Saudara-saudara, kiranya kita senantiasa dikuatkan. Dan minta Tuhan mengajar kita. Hikmat, kebijaksanaan dari Tuhan, maksud Tuhan, kehendak Tuhan akan diberi bagi kita. Sehingga kita menjadi murid yang berkemenangan setiap hari. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita angkat pujian ini. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berharap hanya padamu. Kita angkat pujian ini. Kita bangkit berdiri bersama saudara-saudara. Kita berserah kepada Tuhan. Ajarku mengerti segala rencanamu. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Membawa hidup kita pada firman Tuhan. Hidup yang penuh dengan kesulitan, tantangan, persoalan, kelemahan, sakit. Biarlah Tuhan pimpin kita dan berkata, ajarlah. Ajarku Tuhan mengerti segala rencana. Ku mengerti segala rencanamu. Ajak ku berharap hanya padamu. Pimpinlah jalanku. Pimpin
jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar rancangan Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, terang perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu, Menurut kehendak-Mu terjadilah. Tuhan Adonai kami, kepadamu kami berserah, kepadamu kami menyerah, oleh karena beratnya tantangan, kesulitan hidup kami, beratnya masalah, kesukaran, kepahitan, penderitaan, atau kepedihan. Tuhan, kami membawa semua beban kami kepadamu. Dan kami mohon ajarlah kami. Ajarlah kami dalam situasi-situasi berat ini. Ajar kami untuk menaklukkan diri kami. Lebih daripada itu, ajar kami untuk mengalami maksud Tuhan. Ajar kami untuk mengalami kehendak Tuhan dalam hidup ini, dalam persoalan yang kami alami saat ini. Supaya kami tidak kalah. Supaya kami tidak mundur. Tapi kami mengalami kemenangan karena Tuhan mengajar kami akan kehendak-Mu. Tuhan, tolong kami. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Beritahu kami kepada maksud-Mu. Dan bimbing kami kepada kehendak-Mu supaya kami dapat berjumpa dengan kehendak Tuhan, maksud Tuhan. Dan kami mengalami kemenangan dalam situasi saat ini, Tuhan. Ajar kami akan maksud-Mu, sebab kami percaya ada maksud Tuhan dalam semua persoalan yang kami alami. Dalam semua kesulitan, masalah, keterbatasan yang kami alami. Ajar kami akan maksud-Mu. Berkati Tuhan, berkati. Berbicaralah kepada kami akan maksud-Mu. Pimpin kami kepada kehendak-Mu. Dan kami mengalami kemenangan. Oleh karena Roh Kudus yang memimpin kami, Roh Kudus yang menyertai kami. Dan Roh Kudus akan memberitahukan hal-hal yang kami tidak pahami. Berkatilah. Berkatilah kami Allah yang hidup. Dan kami percaya Tuhan sudah memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Haleluya. Amin. Kiranya Bapak Ibu Saudara bertumbuh dan bersukacita dalam pimpinan Tuhan, pengajaran Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.